Oke, jumpa lagi dengan saya Dayat Shopbreaker Motor dari Cilegon, Banten. Pada kesempatan sore hari ini, pada hari Jumat, saya ada paket ya yang baru saja sampai dari kurir JNE dan JNT, yang dari Bapak Satria dan dari Bapak Farhan dari Jawa Tengah, Tegal, Brebes, dan dari Jawa Timur, Ponorogo. Oke, kita langsung saja buka paketnya. Oke, ini adalah isi paketnya. So KTC ya, kondisinya bocor. Sudah kondisi keadaan seperti ini. Dan ini adalah paket yang dari Bapak Farhan dari Jawa Tengah, Tegal. Ini isinya. Kopi soa. Dan ini kondisinya seperti ini. Wala. Ini kondisinya, lihat. Dan lihat, perhatikan itu kondisi dari asnya, shaftnya, lihat tuh bekas terkena pukulan ya. Ini yang bikin ya gimana ya, nanti kita usahakan saja. Oke, itu saja video dari saya, sekian dan terima kasih. Oke, datang lagi paket yang dari kurir JNE ya pada Jumat sore hari ini, yang dari Bapak Brigadir Febrian yang dari Sukabumi. Oke, kita langsung saja buka paketnya. Oke, ini isi dari paketnya. Nah. Oke, ini adalah isi paketnya. Sokayaba ya. Ini adalah Sokayaba yang tanpa tabung dan berklik. Oke, itu saja video dari saya, sekian dan terima kasih. Oke, pada kesempatan malam Sabtu, saya akan membongkar cara pembongkaran dari shock KTC ya. Ini kan sudah dibor ya sama orangnya, emang dikarenakan tidak ada tempat ataupun cara untuk membuka karet sealnya. Jadi kita membukanya tidak melalui ini bekas boran yang awalnya dari orangnya dan tidak diteruskan. Dan jadi caranya seperti ini, saya kasih tahu ya. Cara dan ilmu kita itu berbeda-beda, dan ada juga cara yang seperti di YouTube saya itu caranya seperti itu, dan ada juga caranya seperti ini. Jadi begini saja caranya. Nah, itu sudah terbuka, kita cuma tinggal seperti ini aja. Nah, lihat sudah agak renggang dan tidak ada yang rusak ya pinggirannya. Karena untuk membukanya kita ganjal sedikit dengan kain lap. Wajar jika ada sedikit seperti ini, tidak masalah. Yang penting kita cari aman. Oke, ini sudah terbuka ya. Kita lanjut terus untuk melepasnya. Ini adalah rumah karet seal yang jadi satu. Nah, jadi kita tinggal putar saja seperti ini. Jika dirasa keras, tinggal kita kaitkan kunci snap ring seperti ini ya. Ini hanya tutup,
Nah, ini adalah karet sealnya. Dan di dalam sini ada kuncian, itu ada kuncian pegangan ataupun sepi. Jadi kita tinggal menariknya dengan kunci seperti ini. Jadi di dalam sini masih ada tekanan gas, hati-hati saat untuk melepas snapringnya, bisa loncat. Nah, itu sudah terlepas snapringnya. Kita lihat adanya tekanan gas di dalam sini, bisa asnya bisa mental ataupun mengenai kepala kita, hati-hati. Tuh, lihat, itu naik, kita harus pelan-pelan supaya mengeluarkannya. Nah, itu keluar olinya. Ini oli apa karet ini? Ini oli. Nah, tuh, ini kondisinya ya, sudah terbuka. Caranya mudah dan simple jika mengikuti cara dari saya sendiri. Ini shocknya Grace, jadi mau dibuka tidak jadi. Nah, ini insya Allah seterusnya jika di saya ya akan seperti ini, kondisinya utuh sejak kala, dan kliknya insya Allah fungsi. Klik bawah dan maupun klik atas, yang dinamakan klik atas adalah kompresi, dan klik bawah adalah buat lambatnya ataupun rebound. Oke, kita lanjut. Kita sebelum bagian pistonnya, dan kita cari ukuran sealnya biar kalian paham jika saat membongkar itu. Ya, kalau membongkar ya harus dilihatkan cara sealnya ukuran berapa, bukan singkat. Mungkin kalian sudah mengerti dan bosan kalau melihat saya, karena situ juga banyak pendapatan ilmu yang saya berikan pada kalian dan buat pemula juga untuk mengenal dan lebih mengetahui apa bagian-bagian di dalam komponen daripada suspension ataupun survivor. Nah, ini. Nah, saat pistonnya terlepas, kalian harus hati-hati saat memasang kembali, dikarenakan bagian piston ini adalah jalur buat naik turunnya oli, dan yang bisa memaksimalkan pada shockbreaker tersebut. Jika acak ataupun pemasangan salah ataupun terbalik, itu akan mengakibatkan ya bisa shocknya berlawanan, dan olinya juga bisa tidak normal naik turunnya. Nah, jadi kita lepas bagian sini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah karet sealnya. Ya, jadi bagian komponennya seperti ini, manual. Jadi saat kita memasukkan karet seal, kita press, makanya di pinggiran sini ada sebuah o-ring. Ini fungsinya penting untuk mencegah udara ataupun oli yang keluar dari samping, dan sedangkan yang mengakibatkan itu adalah suatu seal. Ini sealnya ada 2 seal, sama saja seperti RCB, KTC lainnya, VND, Gen, Answer, itu ukurannya sama, adalah 14 mm yang kita gunakan untuk shock model-model yang ukuran as 14 mili, berbeda dengan ukuran as 12,5. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini adalah jalur buat pengisian shock KTC ya. Jadi ada baut seperti umumnya pada kendaraan bermotor, tapi ini bautnya di dalam dan susah dibuka. Jadi kita coba, saya putar pelan-pelan seperti ini. Nah, itu bisa terbuka dengan kesabaran dan kesenangan hati. Insya Allah terbuka. Nah, itu. Jadi pada shock KTC ini, jadi ini hanya tutup ya, hanya tutup, dan di dalamnya itu ada sebuah ventil. Tuh ada ventil ya. Jadi untuk pengisiannya nanti saya coba caranya seperti apa. Saya akan coba usahakan.
Oke, ini adalah seal bawaannya. Sealnya berwarna hijau tua, dan karet seal dusnya atau dusilnya ini berwarna hitam. Jadi kita harus ganti ya. Ini ada sealnya, seal LBH. Ini satu yang di atas, dan untuk karet sealnya kita nanti akan gunakan seal dari Ninja Air yang ukuran diameternya adalah ini 12,5 dan 14. Jadi saya gunakan yang ukuran 12,5 supaya lebih awet nantinya. Dan itu adalah eksperimen saya supaya shock yang model-model seperti VND, RCB, Gen, Answer itu bisa lebih awet. Nah, itu perhatikan, itu adalah seal yang ukuran 12,5. lihat permukaan dari dudukannya itu sealnya lebih maju dan lebih kecil. Itu adalah ukuran 12,5 dan otomatis insya Allah akan lebih awet. Dan lalu kita pasang dusilnya. Dusilnya tetap kita gunakan ukuran 14. Jika ada yang 12,5 itu lebih baik. 12,5, 225 itu lebih baik. Itu akan menghasilkan suatu shock ini akan lebih awet dan bertahun-tahun. Lalu masih menggunakan stempet ataupun gemuk. Kita pasang karetnya, karet bantalan. Kita cek dulu kondisi o-ringnya di sini. Di sini kan ada o-ring nih. Serba o-ring, jadi di tengah ada o-ring, di samping juga ada o-ring, dan di karet sealnya juga ada o-ring 2. Jadi 4 biji karet o-ringnya. Dan di sini juga terdapat banyak lem. Lem dari pabrik atau bekas bawaan pabriknya, emang sengaja dilem biasanya supaya supaya safety kemungkinan. Oke, kita pasang ya seperti ini. Kita pasang dan lalu kita masukkan. Oke, ini sealnya yang mau saya masukkan. Agak sedikit keset ya, ataupun agak susah, keras, tapi tidak masalah. Nanti efeknya akan lebih maksimal dan awet hasilnya. Buktikan sendiri nanti jika tidak percaya dengan omongan saya. Nah, ini kan di sini nanti tuh duduk gampang. Ini terakhiran, yang penting seal tengahnya sudah masuk dan ngepres. Ini agak seret nantinya. Dan pas saat pengisian nitrogen juga nanti naiknya itu agak lambat, susah untuk naiknya, tapi tidak masalah. Yang penting hasilnya nanti awet. Maklum ini menggunakan seal 12,5, sengaja saya pasang supaya konsumen puas dengan hasilnya dan insya Allah awet nantinya. Oke, setelah hasilnya masuk ya,
Jadi setelah masuk itu jadi tidak seal ataupun rumahnya ini tidak bisa kita dorong ataupun kita pukul ya, dikarenakan dia ada tekanan di dalamnya, tekanan gas. Jadi kita harus paksa secara manual supaya seal ini berlawanan. Caranya kita press seperti ini, kita palang saja bagian kunci, bebas kunci apa saja di atasnya, dan kita nanti dorong. Wah, akan bocor shocknya. Oke, jumpa lagi dengan saya Dayat Shopbreaker Motor dari Cilegon, Banten. Nah, pada pagi hari ini saya mendapat kiriman ya. Ini kirimannya adalah isinya monoshock Satria F. Kita langsung saja buka. Ini adalah paket yang dari pengirimnya atas nama Bapak Teddy yang dari Depok ya. Nah, ini adalah isi dari paketnya. Itu sudah terlihat ya. Karetnya itu pecah, lihat. Itu kondisinya juga bocor. Dan otomatis shocknya jika dipakai pada kendaraan bermotor, dia akan mantul-mantul ya. Mantul-mantul. Dan saat nemui jalan yang berlubang ataupun polisi tidur, orang sininya mah ngentrak, jedak gitu. Itu cirinya. Setiap shock semua sama seperti itu. Jika kondisinya sudah bocor dan semakin lama didiamkan, otomatis as ataupun shaftnya akan aus dan butuh pergantian, bukan dipoles menggunakan alat gerinda. Harus diganti yang baru supaya pelanggan nanti puas dengan hasilnya
bukan dipoles dengan cara digerinda dan diakalin. Oke, sekian dan terima kasih.